Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog saya. Cuma untuk kali ini vlognya agak sedikit lain. Di sini saya udah ada sepeda kesayangan saya yang nemenin saya tiap hari kemana-mana. Ini adalah sepeda Koga XTE Limited buatan Belanda dan handmade. Untuk kali ini kita bakalan ngotak-ngatik yang namanya sepeda elektrik atau e-bike, yang dimana sepeda ini dibantu tenaganya dengan motor hub dan baterai. Cuma saya nggak nge-review, bukan mau mereview dari sepeda ini, cuma kita akan mengotak-ngatik. Karena sepeda ini umurnya sudah lumayan tua sih enggak ya, udah ya sekitar 8 tahunan dan ada masalah dengan baterai, ada masalah dengan power di sini. Ini sebetulnya baterainya tertanam di sini untuk Koga ini, jadi baterainya itu ada di dalam frame. Ini dikarenakan ada masalah dengan baterai dan saya tidak menemukan spare partnya. Nah ini teman-teman, baterainya sudah saya bongkar. Cuma nanti teman-teman bisa dilihat di sini baterai originalnya seperti apa. Cuma saya sudah bongkar. Maksudnya tadinya saya mau membongkar, mau mengganti selnya. Cuma ternyata selnya berbentuk sini. Baterainya itu berbentuk kotak. Saya sudah cari di internet, nggak tahu ini tipe apa, yang pasti jenisnya lithium ion. Cuma saya nggak tahu harus beli di mana. Ini baterainya kotak ini, sudah saya bongkar seperti ini. Ini isinya ada 10 sel, 10 kotak, 10 gini. Punya kekuatan atau powernya ini 36 volt, dan kalau tidak salah di sini ada 36 volt 10 ampere. Nah, kelihatan ya. Ya pokoknya ini 36 volt 10 ampere. Maksudnya saya mau ganti, cuma ternyata isinya nggak tahu, bentuknya kayak gini. Dan nggak ngerti ini baterainya harus beli di mana. Nah ini agak sedikit acak-acakan. Ini baterai management system atau BMS-nya yang tertanam di baterainya. Jadi ini ada di dalam baterainya. Maksudnya ada di dalam kotak ini. Nanti bisa lihat ya bentuk baterai utuhnya seperti apa. Karena saya udah bongkar. Rencananya menggantinya dengan baterai ini. Ini adalah baterai 18650 lithium ion yang biasa dipakai dibuat PEV ya, atau buat senter yang LED yang besar. Dan ini baterainya disusun, di packing menggunakan casing yang saya beli di ini belinya di AliExpress. Kenapa di AliExpress? Karena satu, banyak pilihan, yang ke satu sih murah sih karena murah, terus banyak pilihan juga. Kalau ke Belanda sih ada yang opsi yang bisa free ongkir, ada yang enggak juga, tergantung sellernya. Nah ini untuk case ini bisa saya cantumkan di deskripsi kalau misalkan pengen tahu harganya berapa, dan sudah termasuk untuk dudukan baterainya yang hitam ini. Dan ini muat untuk 52 sel. Cuma saya tidak kasih full 52, saya cuma isi 50 sel aja.
jadi masih ada sisa 2 lubang. Kenapa? Karena buat saya sangat gampang untuk mengkombinasikannya ya. Kenapa 50? Saya memparalelkan baterai ini per 5 pieces. Jadi 5 sel ini, jadi kalau diparalelkan itu voltasenya tidak bertambah, tapi ampernya yang bertambah. Jadi ini satu sel baterai ini bermuatan 3450 mAh. Jadi kalau dikali 5, 3,450 dikali 5 paralel itu menghasilkan 17 ampere. Nanti untuk pembuatan baterai ini saya akan bikin lagi video ya, untuk cara merakit baterai untuk e-bike atau baterai untuk sepeda elektrik untuk berkekuatan 36 volt 17,25 ampere. Kenapa membutuhkan 36 volt? Karena motor hub ini memerlukan tenaga sebesar 24 sampai 36 volt. Jadi maksimal 36 volt, saya ambil 36 volt sesuai dengan bawaannya dari baterai itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang sepedanya udah saya balik untuk mempermudah pengaksesan. Jadi yang unik dari motor hub ini, dari Koga ini, motor hubnya agak sedikit unik. Nah, mungkin buat teman-teman kita sharing aja. Koga ini mempunyai hub motor yang sangat saya membingungkan. Motor hub yang digunakan dari Koga ini hanya memiliki 3 kabel output dari dari motornya. Kita coba kita lihat. Karena ini udah saya bongkar. Kemarin saya bongkar nggak sempat bikin videonya. Oke, jadi kelihatannya kayak gini. Cuma ada 3 output kabel, dan ternyata 3 output kabel dari motor ini bukan 3 fase yang biasa ada di motor-motor seperti biasanya. Bukan 3 fase atau 3 kabel lilitan dari output dari lilitan motor tersebut, melainkan adalah 3 kabel. Yang satu adalah kabel positif, yang satu kabel negatif, dan yang satu kabel sinyal. Dan ternyata untuk kontrolernya, biasanya kan sepeda elektrik yang lain biasanya kontrolernya suka ada box di sini terpisah, atau ada di dalam baterainya kontrolernya, atau misalkan di dalam frame-nya itu macam-macam. Tapi uniknya di Koga ini kontrolernya itu ada di dalam nih guys. Ini bisa lihat kontrolernya. Ups. Ada 6 MOSFET. 1 2 3 4 5 6. Dan ini ada seperti, kalau nggak salah ini kayak hall sensor ya. Ini untuk mengatur asisten. Jadi bukan pedal asisten sensor, tapi wheel asisten. Gue bikin sendiri aja, wheel asisten sensor. Jadi tergantung dari putaran roda belakang, maka akan mengirimkan sinyal ke hall sensor ini untuk memerintahkan untuk memberi tenaga ke motor tersebut. Jadi biasanya kalau nggak pakai throttle atau gas, biasanya ada pakai pedal assist sensor atau pas. Ini nanti kita bahas ya. Ternyata ada di dalam. Dan saya sudah bongkar. Hati-hati untuk membongkar motor ini, karena motor ini harus anti air. Jadi jangan sampai, harus sealnya harus kuat, dan lumayan susah juga untuk membukanya, memerlukan alat seperti ini. Jadi seperti ini dibuka, dan ternyata isinya seperti ini. Nah, 3 kabel ini bisa kelihatan? Nggak fokus ya.
Oke, ini positif, negatif, dan yang kuning nggak tahu ini apa. Sinyal atau apa nggak tahu. Yang pastinya ada 3 kabel, bukan kabel fase. Ya, dikarenakan bukan kabel fase, saya bongkar semuanya, kontrolernya saya keluarin semua, dan ternyata di dalamnya itu terdapat kabel yang menempel di 3 konektor ini, yang merupakan kabel fase itu sendiri. Jadi kabel fasenya saya sambung, saya keluarkan menjadi 3 output kabel fase yang di sini. Kenapa saya mengeluarkan kabel fase? Karena controller ini sudah tidak dipakai dan saya mengharuskan menggunakan controller pihak ketiga. Jadi ini saya beli lagi saya beli controller ini di AliExpress. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Jadi dikarenakan motornya tidak memiliki hall sensor, yang dimana merupakan fungsinya itu, kalau tidak salah, hall sensor yang ada di motornya itu untuk memperlembut putaran atau ya semacamnya lah. Biasanya hall sensor itu memiliki 5 kabel output dan fase kabel 3 dari motor itu sendiri. Totalnya ada kurang lebih 8, ada yang 9 juga kabel yang keluar dari motor. Cuma motornya ini dikarenakan hanya mempunyai 3 kabel output, yaitu 3 kabel fase ini, dan tidak memiliki hall motor, maka daripada itu saya membeli controller. Ini controller saya beli atas referensi dari Google juga. Hati-hati dalam memilih controller, karena controller ada yang bisa menggunakan tanpa hall sensor dan ada yang tidak bisa menggunakan hall sensor. Dan ini salah satunya adalah controller yang bisa dual fungsi. Jadi bisa pakai hall sensor, tanpa hall sensor pun bisa. Jadi misalkan ada teman-teman membongkar sepeda elektrik dan ternyata sepedanya bermasalah dengan controller. Hati-hati dalam memilih controller, karena ada controller yang tidak bisa digunakan tanpa hall sensor. Nah, ini hall sensor di sini di Koga ini tidak memiliki hall sensor. Bukan tidak memiliki, karena yang saya modifikasi, saya cuma diambil kabel fasenya aja. Jadi ini bisa berfungsi tanpa menggunakan hall sensor. Ini adalah pas atau pedal assist sensor. Jadi dimana setiap putaran ini akan memicu sinyal karena ada magnetnya, memicu sinyal, memberikan perintah ke controller untuk memutarkan motor tersebut. Nah, itu teman-teman, kita berbagi informasi aja buat teman-teman. Kebetulan ini sepeda sangat saya butuhkan dan diperlukan hampir setiap hari untuk berangkat kerja. Jadi ini termasuk kaki saya nih di sini. Karena kenapa? Di Belanda itu mungkin pengguna sepeda terbesar di dunia. Jadi hampir 90% sekian lah orang-orang di Belanda itu menggunakan sepeda. Dan karena mungkin kemajuan teknologi, sepeda yang digunakan pun sekarang beralih perlahan-lahan, banyak yang menggunakan sepeda elektrik. Itu dimulai hebohnya sih dari tahun 2012, termasuk kelahiran sepeda ini. Ya, itu aja teman-teman. Dikarenakan waktunya terlalu panjang, nanti akan sambung ke episode kedua, dimana episode kedua sambungan dari video ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara bukan merakit ya bisa dibilang merakit juga sih, cuma wiring lah, nyambungin kabel, apa fungsinya dari controller ini, terus kemana aja harus nyambungnya, terus fungsinya apa saja, nanti kita lihat di video selanjutnya. Oke, untuk saat ini jangan lupa ya, komen.
Kalau misalkan teman-teman punya sepeda elektrik yang mempunyai motornya itu sangat unik, yaitu tidak mempunyai hall sensor, bisa kamu ikutin video ini. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Saya nggak sempat videoin waktu ngebongkar motornya. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Nanti disambung lagi, kita akan membahas tentang controller dan keseluruhannya. Ciao, assalamualaikum.